Ntar next maaf ya. Semua peserta, marilah kita saksikan penampilan drama dari kelas 9A. Sekali lagi mana tepuk tangannya? Lumayan musiknya. Mic-nya mana mu? Mic. Oh, kasih maaf. Waduh, Bu. Salah pokoknya. Gede-gede mata. Jadi nunggu sampai lantas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9A akan menampilkan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengemis buta. Al-Kisah di sudut pasar Madinah Al-Munawwaroh terdapat seorang pengemis buta yang merupakan seorang Yahudi. Dia hidup seorang diri namun sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah seseorang yang memberikan recehan kepada pengemis buta, namun pengemis buta itu kembali menghasut dengan mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyihir. Mana, Pak? Bahasa Arab, Bu. Bahasa Arab. Yumi. Pengemis. Kasih mic aja. Komentar baru. Lain pakai mix sih. Awas sama orang, Pak. Pakai mic. Ini saya ada sedikit rezeki. Wahai saudaraku, jangan sekalipun kau dekati Muhammad. Muhammad itu seorang penyihir. Dia gila. Dia adalah pembohong. Begitulah kebiasaan pengemis buta Yahudi tersebut. Setiap hari dia selalu mengatakan kepada orang-orang yang menghampirinya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang penyihir dan sebagainya. Datanglah saudara satu menghampiri pengemis buta dan memberikan uang recehan. Pakai mic, Neng. Saudaraku, Muhammad adalah penyihir. Jangan sekali-sekali kau dekati dan dengarkan perkataan Muhammad, karena kau akan pengaruhinya. Wahai pengemis buta, apakah Muhammad adalah tetanggamu? Tidak, tapi aku mendengar dari seseorang bahwa Muhammad adalah orang gila, pembohong. Maka jangan kau dekati
dekati dia. Memberikan uang recehan. Saudaraku, jangan sekalipun kau dekati Muhammad, apalagi mendengarkan perkataannya. Muhammad adalah pembohong, Muhammad adalah orang gila. Apakah kau pernah bertemu dengan Muhammad? Aku tidak pernah sekalipun bertemu Muhammad. Pengemis buta mengatakan itu dengan angkuh saudara dua pergi. Begitulah yang dilakukan pengemis buta tersebut setiap hari, menyebar dusta kepada setiap orang yang berlalu lalang di pasar kota Madinah Al-Munawwaroh, dan menyebar kebencian sambil tiada lelah mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi wahyu mengetahui keberadaan yang kebiasaan yang dilakukan pengemis buta Yahudi tersebut. Ditutup aja mukanya sih. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk mendatangi pengemis buta setiap pagi. Pakai mic. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi pengemis buta dan menyuapinya makanan yang lezat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi pengemis buta dengan sangat lembut namun tanpa berkata apa-apa. Pengemis buta bertanya kepada seseorang yang menghampirinya setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menyuapinya makan. Saudaraku, apakah kau mengenal orang yang menyuapiku tadi? Dia menyuapiku dengan makanan yang lezat setiap hari. Mungkin wajahnya pun tampan setampan hatinya. Tidak seperti Muhammad, dia seorang pembohong, dia seorang penyihir. Pengemis buta keluar dari panggung sambil berjalan tertatih. Kebiasaan menyuapi makanan pagi pengemis buta Yahudi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di hari-hari menjelang wafatnya. Hingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat yang berarti kedudukan bagi seluruh umat Islam. Pengemis buta Yahudi pun tidak bisa lagi menikmati makanan pagi yang biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawakan. Aisyah masuk ke panggung, disusul kemudian Abu Bakar. Enggak ulang mau HP di sana. Farhan pantas jadi kiai Farhan. Suatu hari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mertuanya Abu Bakar mengunjungi Aisyah. Abu Bakar hendak bertanya kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya Aisyah anakku, adakah sunnah kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum aku kerjakan? Engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu pun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah ayah lakukan kecuali satu sunnah saja. Sunnah apakah itu? Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis buta Yahudi yang ada di sana hingga menyuapinya. Abu Bakar mengangguk beberapa detik kemudian Abu Bakar dan Aisyah keluar dari panggung.
Pengemis buta Yahudi masuk lagi ke panggung, kemudian Abu Bakar menyusul dengan membawa semangkuk makanan. Abu Bakar pun mulai menyuapi pengemis buta Yahudi. Belum. Abu Bakar pun mulai menyuapi pengemis buta Yahudi demi mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kamu? Aku orang yang biasa menyuapimu. Bukan, kau bukan orang itu. Ia datang kepadaku sambil lebih dulu menuntun tanganku untuk memegang tangan kanan sehingga aku tahu kapan aku membuka mulut. Abu Bakar termenung mendengar. Orang itu memegang menyuapiku, tapi makanan itu selalu dihaluskan terlebih dahulu dengan membantu mengunyahnya sehingga aku mudah mengunyahnya. Abu Bakar semakin terharu dengan cerita itu hingga kemudian Aku memang bukan orang itu. Aku hanyalah sahabatnya. Lalu di manakah dia? Siapa namanya? Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. pengemis buta terkejut bukan main. Ia tidak menyangka orang yang selama ini menyuapinya makan dengan lembut dan penuh kasih sayang adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah perkataanmu? Padahal selama ini aku menghinanya, mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang pembohong, penyihir. Benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menyuapimu. Aku menyesal telah menghina Muhammad yang ternyata penuh kasih sayang kepadaku. Tak pernah sedikit pun berlaku kasar padaku. Padahal aku melecehkan dan menghinanya di depan langsung. Begitulah pengemis buta Yahudi menyesali perbuatannya. Ia sangat menyesal sambil menangis terseduh-seduh. Hingga kemudian pengemis buta Yahudi bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengemis buta Yahudi pun selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran penting, yakni sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penyabar dan penyayang kepada setiap orang sekalipun orang tersebut mencela dan menghinanya. Sehingga kemudian sifat penyayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pengemis buta Yahudi malah berbalik menghormati dan menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh pemain naik ke panggung dan mengucapkan terima kasih kepada penonton. Pak Boyd ikut, Pak Boyd di sana. Pak Boyd. Pak Boyd yang ke sana.